Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sari Aini, NIM 227. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perekrutan sumber daya manusia. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa perekrutan adalah proses menghasilkan satu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan organisasional. Dalam pasar tenaga kerja atau labor market adalah kelompok pasukan eksternal di mana organisasi merekrut karyawannya. Ada beberapa komponen dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu komponen tenaga kerja. Komponen pasar tenaga kerja yang paling luas adalah populasi angkatan tenaga kerja labor force population yang terdiri atas semua individu yang tersedia atau diseleksi. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja dan masalah perekrutan. Pasar tenaga kerja dan masalah perekrutan pada seluruh komponen pasar tenaga kerja dari populasi angkatan tenaga kerja sampai kelompok pelamar, penawaran, dan permintaan akan bekerja dalam berbagai pasar tenaga kerja yang mempengaruhi secara mendasar strategi pegawaian dan organisasi-organisasi. Yang ketiga, pendekatan strategis untuk perekrutan. Usaha-usaha perencanaan SDM strategis membantu menyesuaikan strategi dengan tujuan dan rencana operasi organisasional. Maka dari itu adalah penting bagi perekrutan untuk menjadi bagian dari perencanaan SDM strategis. Yang keempat, aktivitas-aktivitas perekrutan. Dalam kebanyakan organisasi, anggota staf SDM menangani sebagian besar usaha perekrutan. Penggunaan staf SDM untuk merekrut adalah biasa untuk semua pekerjaan, kecuali untuk ruangan khusus yang sulit diisi dengan pekerjaan manajemen eksekutif. Berikutnya, keputusan perekrutan strategis. Ada beberapa hal yang paling penting untuk didiskusikan dalam keputusan perekrutan strategis. Yang pertama yaitu organisasional versus pengontrakan keluar. Yang kedua, kepegawaian tetap versus fleksibel. Yang ketiga, pilihan sumber perekrutan yaitu internal versus eksternal. Dan yang keempat, keuntungan dan kerugian dari sumber perekrutan internal dan eksternal. Selanjutnya, metode rekrutmen. Ada beberapa metode dalam rekrutmen. Yang pertama yaitu metode rekrutmen internal. Contohnya seperti promosi, kenalan tenaga kerja lama, merekrut mantan karyawan dan mantan pelamar. Yang kedua, metode rekrutmen eksternal, contohnya seperti perekrutan di perguruan tinggi dan universitas, serta perekrutan di sekolah dan agen pekerjaan, serta perusahaan. Yang ketiga, metode rekrutmen internet, contohnya seperti situs web profesional atau karir, dan web pemberi kerja. Selanjutnya, evaluasi perekrutan. Yang pertama yaitu mengevaluasi biaya dan manfaat perekrutan. Yang kedua, mengevaluasi waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan. Dan yang ketiga, mengevaluasi kuantitas serta kualitas dalam perekrutan. Berikutnya, contoh perekrutan yang dilakukan oleh PT Wings Group. Perusahaan tersebut membutuhkan spesifikasi tenaga kerja. Yang pertama yaitu pendidikan D3, umur maksimal 28 tahun dengan IPK 3,00 dan berpengalaman minimal 1 tahun, serta tinggi badan untuk wanita yaitu 155 cm dan untuk pria 160 cm. Ada dua penentuan sumber rekrutmennya. Yang pertama yaitu sumber eksternal yang diperoleh dari lingkungan luar seperti referensi karyawan, dan sumber internal yaitu pelamar di PT Wings Group sudah memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan lain. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam rekrutmen karyawan adalah metode terbuka, karena informasi disebarluaskan kepada semua pihak baik internal maupun eksternal perusahaan dengan menggunakan berbagai media seperti surat kabar dan internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah suatu proses pengumpulan calon tenaga kerja yang mempunyai keahlian sebanyak mungkin dan kemudian diseleksi guna mengisi kekosongan jabatan dalam suatu perusahaan atau lembaga. Dan proses tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan rekrutmen sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.